warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, semoga masih semangat ya. Iya, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Kepada ketua kelas, silakan. Baik, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Terus siapa lagi? Mobil. Reza, teman-teman yang lain kemana? Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin kalian bayangin nih, ada makhluk hidup, dia itu bisa bertahan hidup di lumpur panas, di es kutub, bahkan di dalam tubuh manusia, tanpa otak, tanpa jantung, bahkan tanpa paru-paru. Kok bisa? Gimana caranya? Nah, jadi rahasianya itu ternyata ada di struktur tubuh mereka yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang struktur sel bakteri. Materi kita pada hari ini adalah tentang struktur sel bakteri. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian mampu menyebutkan bagian-bagian struktur sel bakteri dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan fungsi dari bagian-bagian sel bakteri secara sederhana. Selanjutnya, ada yang tahu nggak apa itu bakteri? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Cuma dengar aja. Oke, Ibu jelasin ya. Jadi, bakteri itu adalah makhluk hidup mikroskopis yang termasuk mikroorganisme. Dia bersel satu, berukuran sangat kecil, sehingga kita itu tidak bisa melihat dengan mata langsung, tetapi dengan alat seperti mikroskop. Tuh. Terus bakteri itu juga bisa hidup hampir di semua lingkungan, termasuk di lingkungan yang sangat ekstrim. Oke? Bu. Berarti bakteri kecil ya, Bu? Iya, sangat kecil. Kita tidak bisa lihat langsung. Oke, Bu. Oke, sekarang masuk ke materinya, yaitu tentang struktur sel bakteri. Di sini Ibu sudah membawa media. Bisa dilihat ke depan, nampak yang ujung. Nah, jadi struktur bakteri itu terbagi menjadi dua, ada struktur luar dan struktur dalam. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama itu struktur luar. Yang pertama, struktur luar itu adalah kapsul. Ini adalah kapsul. Oh, iya, Bu. Lihat ya. Ya. Nah, nanti Ibu tanya satu-satu. Oke, Bu. Ya, Bu. Yang kedua, di sini, yang pink ini namanya dinding sel. Ya, Bu. Oke. Yang ketiga namanya membran plasma atau membran sel. Oke, Bu. Dan yang keempat ini di sekeliling ini namanya pili. Oh, iya, iya, iya. Nah, dan yang terakhir ini namanya flagella. Oh, oke. Kayak ekor ya, Bu? Ya, ingat ya nama-namanya. Iya, Bu. Tadi yang pertama Suci apa? Kapsul, Bu. Oke, benar, good job Suci. Yang kedua tadi Elsa apa? Dinding sel, Bu. Nah, benar. Good job Elsa. Yang ketiga tadi apa Nurul? Membran plasma, Bu. Oke, good job Nurul. Yang keempat tadi apa? Ini. Lola. Benar. Good job Lola. Dan yang terakhir ada yang tahu ini apa? Apa ya, lupa? Ekor. Ada yang tahu? Bukan. Flagella, Ibu. Nah, benar Elsa. Oke, ini yang struktur luar ya. Yang struktur dalam untuk gambar yang lebih jelas kalian bisa lihat di depan. Ibu akan jelaskan struktur dalam pada bakteri. Nah, bisa dilihat di depan. Yang pertama itu ada sitoplasma. Nah, di sini ini namanya sitoplasma. Yang biru-biru ini, ya. Ya. Yang kedua itu ada nukleoid. Nah, ini namanya nukleoid. Oke? Oke, Bu. Dan yang ketiga itu ada ribosom. Nah, yang seperti butiran-butiran ini namanya ribosom, ya. Ya, Bu. Dan yang terakhir
Nah, ini adalah plasmid. Oke? Oke, Bu. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan fungsinya masing-masing. Nah, dari yang pertama tadi, yang struktur luar apa tadi, Suci? Yang struktur luar? Kapsul. Oke, benar. Nah, kapsul adalah lapisan pelindung paling luar. Fungsinya dia menjaga bakteri dari kekeringan dan kekerasan sistem imun. Oke, yang kedua itu ada dinding sel. Dinding sel adalah lapisan keras di bawah kapsul. Fungsinya dia menjaga bentuk struktur dan mencegah agar tidak pecah. Nah, yang ketiga itu ada membran plasma atau membran sel. Dia adalah lapisan tipis di dalam dinding sel. Fungsinya dia mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Dan yang keempat itu ada pili. Pili ini adalah rambut halus pendek di permukaan sel. Nah, fungsinya adalah dia transfer gen antar bakteri. Nah, dan yang terakhir itu ada flagella. Flagella ini adalah ekor panjang mirip cambuk. Fungsinya sebagai alat gerak untuk berenang. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, Nurul. Bu, kenapa bakteri harus punya flagella? Emang penting banget ya bisa bergerak? Nah, pertanyaan yang bagus, Nurul. Jadi itu penting banget ya. Dengan adanya flagella, bakteri itu bisa berenang mencari makan, menjauhi bahaya, bahkan dia itu bisa berpindah tempat ke tempat lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Jadi gitu ya, Nurul dan teman-teman lainnya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu lanjut ya. Yang fungsi struktur dalam. Nah, yang pertama itu kan ada sitoplasma. Bisa dilihat di sini, sitoplasma itu adalah cairan di dalam sel. Nah, fungsinya adalah dia sebagai tempat reaksi kimia dan peredaran zat. Yang kedua itu ada nukleoid. Bisa dilihat di sini, ini adalah benang halus DNA yang tidak dilapisi membran. Fungsinya adalah dia menyimpan informasi genetik utama bakteri. Yang ketiga itu ada ribosom. Ribosom ini adalah butiran kecil di dalam sitoplasma. Nah, fungsinya adalah dia membuat tempat membuat protein. Nah, dan yang terakhir itu ada plasmid. Plasmid ini adalah lingkaran kecil DNA tambahan. Fungsinya dia membawa gen seperti resistensi antibiotik. Oke? Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu yang bertanya. Aduh, takut. Oke. Kepada Lola. Menurut Lola, kenapa bakteri itu bisa bertahan hidup hanya dengan satu sel? Bentar, Bu. Mikir. Karena satu sel bakteri sudah cukup untuk melakukan semua fungsi kehidupan seperti makan, tumbuh berkembang biak, dan bertahan hidup. Nah, jawabannya sangat bagus, Lola. Jadi dengan adanya struktur satu sel seperti struktur luar, dia punya membran sel, terus dia punya ribosom, itu tuh dia sudah bisa punya protein sendiri, makanan sendiri, dia bisa berkembang biak sendiri. Jadi tidak perlu banyak sel, cukup dengan satu sel saja. Oke? Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tadi kan udah dijelasin ya struktur tubuh mereka, fungsi-fungsinya. Sekarang ini tugasnya individu ya. Yang pertama itu nanti kalian identifikasi gambar yang ada di sini, dan yang kedua itu ada soalan yang singkat. Oke? Nah, bagi yang belum ngerti boleh ditanyakan. Ini gimana ya, Bu? Nah, Nurul, jadi ini kan sudah terlihat kan gambarnya di sini. Nah, nanti tinggal disusukin saja ini nomor satu yang mana, langsung ditulis saja nama bagian-bagiannya. Ya, Iya, paham? Paham, Ibu. Yang lain sudah ngerti? Sudah, Bu. Oke.
Ibu akan beri waktu sekitar 2 sampai 3 menit ya. Nanti beberapa orang akan maju untuk membaca hasil kalian. Oke, tadi kan Ibu sudah kasih tugas individu ya? Iya, Bu. Sudah kan? Nah, sekarang silakan maju Elsa yang pertama. Jawab yang bagian A ya. Baik, Ibu. Jadi bagian-bagiannya itu yang pertama itu kapsul, fungsinya melindungi dari kekeringan dan sistem imun. Yang kedua ada dinding sel, fungsinya memberi bentuk dan kekuatan. Yang ketiga ada membran plasma, fungsinya mengatur keluar masuk zat. Yang keempat ada sitoplasma, fungsinya tempat reaksi metabolisme. Yang kelima ada nukleoid, fungsinya menyimpan DNA utama. Yang keenam ada plasmid, fungsinya sebagai DNA tambahan dan bawa gen khusus. Yang ketujuh ada ribosom, fungsinya untuk sintesis protein. Yang ke-8 ada pili, fungsinya melekat dan sebagai transfer gen. Yang ke-9 itu ada flagella sebagai alat gerak dari bakteri. Nah, Ibu. jawaban yang sangat bagus ya Elsa. Beri tepuk tangan untuk Elsa. Elsa. Selanjutnya kepada Nirwana. Baik, Bu. Jadi saya akan menjelaskan tentang perbedaan nukleoid dan plasmid. Nukleoid adalah tidak membran tempat DNA utama bakteri berada. Plasmid adalah DNA kecil tambahan yang berbentuk melingkar. Biasanya membawa gen presentensi atau gen tambahan lainnya. Oke, jawaban yang benar ya Nirwana. Beri tepuk tangan untuk Nirwana. Oke, selanjutnya Nurul. Baik, di sini saya akan menyebutkan 3 bagian luar dari struktur sel bakteri dan fungsi utamanya. Yang pertama itu ada kapsul, melindungi bakteri dari kekeringan dan serangan sistem imun. Yang kedua itu dinding sel, memberi bentuk dan kekuatan pada sel bakteri. Yang terakhir itu membran plasma, mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Oke, jawabannya sangat bagus dulu. Beri tepuk tangan ya. Oke, dan yang terakhir kepada Lela. Silakan maju. Baik, jawabannya ada karena ribosom berfungsi untuk mensintesis protein yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlangsungan hidup bakteri. Oke, jawabannya sangat bagus. Tepuk tangan. Nah, selesai sudah ya pembelajaran kita hari ini. Siapa yang di sini mau memberikan kesimpulan kita? Saya Ibu. Ya, Elsa. Jadi, hari ini kita belajar tentang bagian-bagian sel bakteri seperti kapsul, dinding sel, flagella, dan lain-lain. Nah, setiap bagiannya punya fungsi penting supaya bakteri bisa bertahan hidup. Nah, kesimpulannya sangat bagus ya, Elsa. Berikan aplaus. Oke, sekarang siapa di sini yang mau berbagi hal baru apa yang kalian dapatin setelah kalian belajar struktur sel bakteri? Saya Bu. Baik, Nirwana. Jadi saya tahu ternyata bakteri itu punya struktur lengkap dan bukan cuma bulat saja. Dan fungsinya keren ya, bisa bertahan hidup di mana saja. Nah, jawabannya sangat bagus ya Nirwana. Good job. Berikan tepuk tangan untuk Nirwana. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ingin kalian pelajari tentang cara hidup bakteri ya. Kalian baca-baca di rumah. Untuk materi tadi, kalian juga pahami lagi, hafalin lagi nama-nama bagian-bagiannya. Oke? Nah, sekian sudah